Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, dimanapun berada. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dan biarlah saya berdoa setiap kita terus dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, masih dalam serial tentang keluarga. Hari ini saya ingin berbicara untuk kita yang adalah para ayah. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi ayah, menjadi pribadi orang tua ya, yang baik tentunya ya. Dan saya percaya kita akan belajar sedikit dari prinsip-prinsip supaya menjadi seorang bapak yang baik. Nah, mari kita lihat sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa kadang-kadang untuk menjadi seorang bapak yang baik itu ya, kita memakai pikiran kita sendiri, sehingga dari satu orang ke orang yang lain, satu bapak ke bapak yang lain itu berbeda-beda punya pandangan. Nah, tapi yuk kita melihat prinsip-prinsip dasar yang akan menolong kita menjadi bapak yang baik. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita menjadi bapak yang baik, ya kita harus mau menyediakan waktu untuk keluarga kita tentunya, ya. Saya percaya bahwa setiap kita, waktu kita ingin menunjukkan sesuatu kepada anak kita, seringkali kita merasa sudah cukup dengan pengorbanan kita yang menjadi seorang ayah untuk mencari nafkah bagi mereka. Bahkan juga kita seringkali berkata, kan kita sudah menyediakan tempat tinggal yang layak buat mereka. Ya, kita anggap itu cukup. Ya, ada juga yang bilang seorang bapak, kan kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Oke, nggak salah saudara ya. Haleluya. Bahkan ada beberapa para bapak yang bilang, ya bagaimana kita menjadi bapak yang baik. Kita sudah memberikan fasilitas kehidupan yang terbaik. Ya, antar jemput sekolah, kita sediakan mobil, kita kasih supir dan lain sebagainya. Ya, fasilitas yang terbaik buat anak-anak kita. Namun saudara terkasih dalam Tuhan, di balik semuanya itu saya mau kasih tahu sama saudara, sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik buat anak kita dan keluarga kita? Ya, sebab saya mau kasih tahu bahwa di dalam pertumbuhan anak-anak kita, ya mereka kadang-kadang saudara dengan apa yang kita anggap itu keperluan mereka, itu bukan keperluan mereka. Tapi mulai dari kecil sampai dewasa, yang mereka adalah keperluannya itu adalah mereka perlu waktu kita. Mereka perlu kita selalu ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga waktu kita ada di setiap musim hidup mereka, saya percaya bahwa mereka akan merasa bahwa mereka spesial di mata saudara. Mereka akan merasa mereka betul-betul dikasihi oleh saudara. Ya, dan ini saya percaya mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa kalau mereka merasa bahwa mereka adalah anak-anak yang dispesialkan oleh para orang tuanya, khususnya oleh ayahnya. Oleh sebab itu hal yang pertama, mari bapak-bapak jangan sibuk dengan urusan sendiri, tapi biarlah sediakan waktu buat anak-anak kita ya. Perhatikan baik-baik dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Artinya saudara punya banyak waktu, quality time buat anak saudara ya. Haleluya. Hal yang kedua saudara, seorang ayah yang baik idealnya adalah seorang communicator yang baik ya. Seorang yang bisa menyampaikan ya hal-hal yang baik dengan perkataannya. Nah, ini kita lihat sama-sama dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan, Yakobus pasal 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita untuk menjadi seorang ayah yang baik, kita juga harus bisa ya memperkatakan sesuatu yang baik kepada mereka, mengkomunikasikan sesuatu dengan cara yang benar ya. Sebab kalau saudara apa-apa marah-marah terus, apa-apa bahkan memaki-maki mereka terus, itu bukan cara yang tepat dan itu malah mengganggu
pertumbuhan psikologis mereka. Dan satu hari nanti justru mereka akan melawan saudara kalau mereka diperlakukan kasar sama saudara. Tapi kalau kita mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik, dengan tepat, dengan kasih Tuhan, saya percaya mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, dan saudara menjadi ayah yang luar biasa juga tentunya. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara, untuk menjadi ayah yang baik. Amsal pasal 25 ayat yang ke-11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Haleluya. Artinya di sini dikatakan perkataan diucapkan tepat pada waktunya. Artinya begini, saudara. Seringkali saya melihat banyak sekali dari generasi khusus yang ada di sebelum kita, ya, mereka cuman kalau anak salah mereka bisa memaki mereka, mengumpat mereka. Tapi waktu mereka berjalan benar, mereka sama sekali tidak menerima balasan yang setimpal, ya. Tapi biarlah saudara terkasih dalam Tuhan untuk menjadi ayah yang baik. Kalau mereka layak untuk dipuji, berikanlah pujian kepada mereka, ya. Jangan tahan-tahan. Kasih pujian, kasih pengakuan, hargai apa yang mereka lakukan, keberhasilan mereka, ya. Sebab saya percaya waktu saudara memberikan pujian, itu akan membangkitkan semangat mereka lebih lagi untuk mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bahkan saya mau kasih tahu sama saudara, kalaupun mereka berbuat sesuatu kesalahan dalam hidup mereka, jangan langsung memaki mereka, memarahi mereka. Tapi mungkin ada saatnya juga mereka memberikan nasihat dengan pujian terlebih dahulu. Dan itu akan menolong mereka bahwa mereka akan merasa tetap disayang sekalipun kondisi mereka mungkin mereka tidak dalam kondisi yang baik. Tapi saudara tetap mengasihi mereka. Sebab itu biasakan memberikan pujian kepada anak saudara. Yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, seringkali ya untuk menjadi seorang ayah yang baik itu ditentukan dengan sikap kita sama pasangan kita. Oleh sebab itu bukan cuma cukup mengasihi. Minggu yang lalu saya sempat berbicara, salah satunya kita harus mengasihi pasangan kita. Tapi kalau kita belajar dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya. Tapi di ayat yang ke-33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. So, hal yang keempat untuk menjadi seorang ayah yang baik, saudara bukan hanya mengasihi pasangan saudara, tapi satu sama lain harus belajar saling menghormati, saling respect. Saudara bayangkan bagaimana anak saudara bisa melihat saudara adalah ayah yang baik kalau saudara tidak pernah respect lagi dengan pasangan saudara. Di depan anak saudara, saudara selalu memaki-maki, mengumpat pasangan saudara. Dan kemudian pasangan saudara juga hilang respect kepada saudara. Dia tidak bisa menghormati saudara lagi sebagai seorang imam. Dia membalas dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga saya percaya anak-anak ini akan melihat sesuatu yang tidak baik terjadi dalam keluarga, dalam figur kedua orang tuanya. Dan saya mau kasih tahu, anak ini akan bertumbuh tidak sehat. Tapi kalau saudara sebagai seorang ayah memberikan respek kepada pasangan saudara seperti apa yang Tuhan sampaikan dari firman Tuhan ini, dan pasangan saudara, istri saudara tetap menghormati saudara sebagai seorang imam, saya percaya anak-anak itu akan meniru keteladanan seperti mama mereka, ya, bagaimana respek kepada, menghormati kepada saudara yang adalah imamnya. Anak-anak ini juga akan menghormati saudara, respek kepada saudara. Dan saya percaya keluarga ini dimulai dari ayah yang mendidik dengan benar, maka saya percaya semuanya akan benar dan sehat adanya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara terkasih dalam Tuhan, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dalam menjadi seorang ayah yang baik, saudara harus belajar dengan prinsip firman Tuhan ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran saudara, ya,
Dan saudara, saya percaya terapkanlah ini dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat yang saudara dapatkan dari Tuhan, hikmat yang sederhana, hikmat yang praktis, terapkan dalam rumah tangga saudara, dalam menata, mengatur, dan membawa keluarga saudara masuk dalam destiny Tuhan. Ini poin yang kelima. Haleluya. Saya percaya kalau 5 hal ini saudara ya terapkan dalam keluarga saudara, ini akan menolong prinsip menjadi seorang ayah yang baik, menjadikan saudara ayah-ayah yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk kami para suami khususnya. Biarlah Engkau menolong kami menjadi terus suami-suami yang baik. Bukan hanya di pemandangan istri dan anak kami, tapi tentunya di pemandangan Tuhan. Prinsip-prinsip firman, biarlah Engkau tolong kami untuk kami terus bisa melakukannya. Sebab kami percaya kalau kami para ayah, para suami, kami melakukan firman Tuhan, maka keluarga kami akan masuk dalam rencana-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.